Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bramdhani Bima Saputro dan bersama kelompok kami akan membahas tentang hak asasi manusia untuk ujian akhir semester kewarganegaraan. Kami yang beranggotakan kelompok Bramdhani Bima Saputro 20821031, Raffi Pratama Haruni 20821065, Muhammad Khalil Gibran Alfat 20821049. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Hak asasi manusia menurut para ahli. Oleh Franz Magnus Suseno, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia yang memberikan jaminan moral, menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Yang kedua, Adnan Buyung Nasution. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya sejak dari kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, dari Adnan Buyung Nasution, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan hidup dengan kualitas minimal yang memungkinkan terwujudnya kehidupan yang bermartabat dan sejahtera. Pengertian hak lingkungan hidup mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Bisa dilanjut oleh Hak kewarganegaraan. Hak kewarganegaraan adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang sebagai anggota warga negara sejak ia masih berada dalam kandungan. Pada umumnya, hak didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Di Indonesia sendiri, hak-hak tertentu sudah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hidup, hak atas pekerjaan, dan hak penghidupan yang layak, dan masih banyak lagi lainnya. Hak adat ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Hak ulayat adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara masyarakat hukum adat dan tanah wilayahnya yang disebut tanah ulayat. Hak kebebasan beragama. Kebebasan beragama adalah hak kebebasan manusia untuk memilih dan memeluk suatu agama untuk kepercayaan yang diyakini. Kebenarannya, hak kebebasan beragama ini oleh sebagian dimaknai sebagai bebas menganut kepercayaan apa saja dan membuat aliran kepercayaan sendiri tanpa juga memperhatikan hak beragama orang lain. Hak pilih disabilitas. Disabilitas berhak atas pendataan khusus. Agar hak pilih penyandang disabilitas dapat dipenuhi, KPU dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) perlu melakukan pendataan khusus bagi para penyandang disabilitas. 2. Disabilitas berhak mendapat sosialisasi pemilu. KPU dan KPUD perlu memberikan sosialisasi untuk disabilitas sesuai kebutuhannya masing-masing, semisal dengan bahasa isyarat tangan, tulis huruf braille, ataupun berbagai cara lain yang dibutuhkan. 3. Disabilitas berhak mendapat TPS yang sesuai. KPU dan KPUD perlu membuat tempat pemungutan suara atau TPS khusus untuk memudahkan para penyandang disabilitas. 4. Disabilitas berhak surat secara khusus. KPU dan KPUD yang juga wajib mengadakan surat suara khusus dengan huruf braille untuk penyandang tunanetra. 5. Disabilitas berhak mendapat pendampingan. Penyelenggara pemilu juga perlu menyediakan pendamping untuk membuat penyandang disabilitas, khususnya tunadaksa. Dalam hal ini, pendamping perlu mengisi formulir pernyataan C3 yang wajib disediakan setiap TPS. Hak buruh. Pengertian hak buruh adalah hak yang diperoleh seorang pekerja semenjak diangkat sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan. Hak dasar atas jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap pekerja berhak mendapat upah yang layak, hak dasar untuk berlibur, cuti, istirahat, memperoleh pembatasan waktu kerja. Mengenai hak dan kewajiban pekerja, hak atas kesempatan untuk diperlakukan sama, hak untuk mendapatkan pelatihan kerja, hak atas penempatan tenaga kerja,
hak untuk melaksanakan kerja sesuai waktu yang ditentukan, hak untuk istirahat dan cuti, hak untuk melakukan ibadah, hak atas kesehatan dan keselamatan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Gibran. Hak agraria. Hak atas tanah merupakan hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air, serta ruang yang ada di atasnya. Sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan. Apa saja hak atas tanah merupakan menurut UUPA. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria bahwa terdapat hak-hak atas tanah antara lain sebagai berikut: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Kejahatan sosial. Kejahatan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau anak kepada anak lainnya. Kejahatan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai dan memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Apa itu kekerasan seksual, perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.